Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya untuk microcontroller adalah pengenalan dari perbedaan microkompresor dan microcontroller. Jadi, microkompresor dan microcontroller adalah dua hal yang berbeda. Sebelum kita masuk nanti untuk praktikum, saya akan menjelaskan dasar-dasarnya. Ya, dasar-dasarnya. Jadi pertemuan ini ada dua macam. Yang pertama adalah microkompresor, microcontroller. Lalu yang kedua adalah komponen elektronikanya. Tujuannya apa? Agar kalian ketika praktikum sudah tahu ya, apa itu dioda, apa itu transducer, apa itu microcontroller ya. Jadi kita masuk dulu. Yang pertama adalah microkompresor. Microkompresor itu merupakan sebuah chip ya. Chip itu IC. IC itu integrated circuits ya. Di dalamnya itu ada sebuah rangkaian ya, rangkaian logic ya. Logic itu nanti berarti berbicara tentang logika 0 dan 1 ya. Lalu dalam itu ada rangkaian CU atau control unit dan ada kumpalan register-register. Microkompresor ini disebut juga dengan CPU ya, seperti yang kita tahu bahwa CPU itu adalah Central Processing Unit atau yang sering kita tahu sebagai otak dalam pengolah utama sebuah sistem komputer. Yang kita tahu juga kalau komputer itu memiliki sebuah CPU ya, seperti kita lihat sistemnya itu ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada clock, ada I/O port ya. Nah, dalam selanjutnya kita akan tahu kompresor itu tidak dapat menjalankan sebuah sistem secara langsung. Jadi dia itu harus ada pendukung yang lainnya ya. Harus ada pendukung lainnya, yaitu adalah apa? Contoh, ada RAM, ada ROM, ada clock, ada serial COM port untuk dapat bekerja ya, seperti halnya komputer. Komputer itu tidak akan bekerja tanpa ada itu tadi, ada RAM, ada ROM, clock, ada monitor dan lain-lain. Dengan kata lain, microkompresor tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung dengan komponen lain ya. Jadi microkompresor pertama itu adalah yang terdiri dari 4 bit ya, dari Intel yang diberi nama Intel 4004 ya. Dikembangkan lagi jadi 4008, dikembangkan lagi sampai sekarang yang sampai 36 dan 62 bit ya. Kalau kita lihat komputer kan kita bisa tahu berapa bitnya, 32 bit kah atau 64 bit kah. Nah, itu adalah sebuah microkompresor dalam komputer. Apa itu RAM, apa itu ROM, apa itu clock, apa itu port. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi kita harus tahu ya. Memang ini bukan bidang kita, bukan di bidang teknik mesin, tapi kita harus tahu karena teknologi kita itu kan berkembang ya. Semua kalau kita berbicara tentang mekatronika berarti ada mekanik ya, ada elektronik dan ada informatik ya. Tanpa mekanis tidak akan bisa bekerja, tanpa elektronis tidak akan bisa bekerja, tanpa informatis juga tidak akan bekerja. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari ini memang harus membutuhkan satu prodi sendiri, yaitu prodi teknik komputer ya. Tapi kita mempelajari secara singkat saja ya, supaya tujuannya ketika kalian selesai mempelajari mekatronika ini, saya harap mahasiswa mampu seenggaknya membuat sebuah proyek kecil yang berhubungan dengan mekatronika. Entah itu sebuah sensor yang bekerja ketika kita program, membuat mesin CNC, membuat mesin milling dengan menggunakan microcontroller. Nah, itulah yang saya harapkan. Ya, tadi masuk lagi ada RAM. RAM itu adalah singkatan dari Random Access Memory. Itu adalah sebuah hardware. Nah, hardware ini ada di perangkat kalian, ada di HP, di laptop, di komputer ya. RAM ini mempunyai fungsi untuk menyimpan data sementara ya.
hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. RAM ini rawan sekali hilang ketika sedang kita melakukan flashing atau tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba laptop hang. Nah, itu bisa langsung hilang dia ya tanpa kita save dulu. Nah, lalu ada ROM. Berbeda dengan RAM, kalau ROM itu tidak akan bisa hilang ya walaupun listriknya itu padam sekalipun. Lalu ada clock. Clock ini seperti yang kita maksudkan ya, adalah jam. Maksudnya adalah kita itu menghitung setiap detiknya atau setiap kedipan dari sebuah lampu itu dikeluarkan sebagai bentuk hertz ya. Contohnya adalah MHz dan GHz ya. Counter seperti yang kita pelajari dalam PLC tadi kemarin ya. Jadi ada sebuah detik ketukan itu ya dalam sebuah memori, dalam sebuah mikrokompresor itu sangat penting karena akan menentukan sinyal keluar yang berapa ya. Lalu serial port itu seperti yang kita tahu ya, kalau di HP ada USB tipe C ya, ada USB tipe biasa, USB tipe 3.0. Nah, itu adalah port USB ya. Itu adalah beberapa macam yang kita akan tahu maksud darinya. Ada RAM, ada ROM, ada clock, dan ada serial port. Lalu mikrokompresor ini dalam perkembangannya dibagi menjadi 4 jenis ya. Ada bit slice processor. Ini adalah CPU dengan menambahkan jumlah irisan bit ya untuk aplikasi tertentu, biasanya digunakan untuk custom CPU. Lalu ada general purpose ya, CPU ini untuk utamanya sebagai mikrokomputer. Lalu ada I/O processor. I/O processor ini khusus untuk menangani input output untuk membantu prosesor utama. Lalu ada dedicated embedded controller, digunakan untuk membuat mesin yang menjadi smart. Contoh mesin cuci, fotokopi, oven, mesin jahit otomatis, microwave. Ya, proses ini yang kita sebut sebagai microcontroller ya. Jadi mikrokompresor adalah bagian lama dari mikrocontroller. Mikrokompresor sekarang dinamakan sebagai microcontroller yang lebih pintar ya, embedded controller atau dedicated controller ya. Ini adalah perkembangan 4 jenis kompresor ya. Lalu selanjutnya fungsi utama dari mikrokompresor adalah fungsinya sebagai lain adalah mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data dari dan ke memori, lalu mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi atau mengambil sinyal yang kira-kira mau diperlukan untuk melakukan sesuatu, lalu menyediakan waktu untuk siklus kerja sistem mikrokompresor, dan mengerjakan operasi logika dan aritmatika. Dengan saja ketika sebuah komputer masih menggunakan manual ya, perhitungan 0, 1 itu sangat banyak ya, maka dari itu dibutuhkan sebuah mikrokompresor. Nah, dalam mikrokontroller juga ada mikrokompresor ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa mikrocontroller adalah mikrokompresor yang lebih advance, satu tingkatan lebih pintar daripada mikrokompresor yang pendahulunya. Nah, kita masuk ke mikrocontroller. Jika tadi mikrokompresor itu adalah sebuah rangkaian tersendiri, otaknya saja, maka mikrocontroller merupakan chip yang di dalamnya itu sudah terdapat RAM, ROM, I/O, timer, dan serial COM dalam satu paket. Ya, kalau kita mengetahui bahwa mikrokompresor itu biasanya adalah sebuah chipnya saja, tanpa ada port USB, tanpa ada RAM, tanpa ada ROM. Jadi RAM, ROM, port, dan lain-lain itu ada satu kesatuan yang lain. Contoh di laptop,
di HP ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau microcontroller dia jadi satu. Dengan kata lain, kita tidak perlu lagi menambahkan komponen penunjang ya, dia sudah ada ya, sudah ada semua. Jadi kita bisa menggunakan IC-nya, bisa menggunakan RAM-nya ya. Nih, di gambar itu sistem microcontroller itu terintegrasi dalam satu chip. Nah, dari penjelasan di atas kita bisa tahu bahwa perbedaan paling jelas antara microkompresor dan microcontroller itu adalah ini ya. Jika microkompresor tidak terdapat RAM, ROM dan lain-lain, kalau microcontroller sudah ada ya. Spesifikasinya dapat ditingkatkan ya, bisa di-upgrade. Kalau di microcontroller tidak bisa, dia sudah ada di situ ya. Lalu harganya bisa mahal karena apa ya, RAM itu sendiri beli sendiri, ROM beli sendiri, COM port beli sendiri, IO beli sendiri ya. Kalau microcontroller sudah dirakit jadi satu ya, jadi lebih murah. Lalu kemampuannya bisa tinggi karena dia bisa dilepas. Kalau microkompresor dia bisa dilepas satu persatu, jadi kemampuannya bisa lebih tinggi. Kalau microcontroller tidak, karena dalam satu satuan itu cuma sebuah kontrol ya. Lalu dapat mengolah data yang banyak kalau microcontroller cuma sedikit. Lalu mudah maintenance, repair untuk microkompresor. Kalau microcontroller satu kerusakan sistem maka tidak digunakan sama sekali. Nah, kenapa kita mempelajari microcontroller? Karena dalam sebuah pembuatan dalam industri, contoh tadi membuat sebuah mesin CNC dalam bentuk bisa dikontrol, itu kita perlu sebuah project ya, atau sebuah sketsa. Nah, dalam bentuk yang kecil. Nah, kita butuh microcontroller untuk membuat sketsa kecil tersebut ya, tanpa membuat langsung CNC yang besar. Itu bisa menggunakan microcontroller ya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas dasarnya terlebih dahulu sebelum kita praktik nanti untuk microcontroller, terutama di Arduino Uno ya. Ini adalah tentang perbedaan microkompresor dan microcontroller. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan di elektroniknya.